Cerita dimulai dengan kisah yang menceritakan bahwa pada tahun 2013 terdapat sebuah virus komputer yang bernama Red Room yang mampu mengendalikan otak manusia dan merubah mereka menjadi zombie. Virus yang berasal dari sosial media Red Room tersebut telah menyebar ke seluruh dunia hanya dalam hitungan jam. Meskipun pihak militer telah berupaya keras untuk menutup situs Red Room, ternyata situs tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan reboot sendiri dan terus menyebarkan infeksi kepada orang-orang yang masih hidup. 4 bulan kemudian, Samantha yang sedang hamil berusaha mencari perlindungan di sebuah bangunan. Ia berlari menghindari kejaran beberapa zombie yang masih memburunya tanpa henti. Sayangnya, dengan kondisi perutnya yang semakin membesar, tenaganya terkuras dan ia tidak sanggup lagi untuk berlari. Namun sayangnya di tempat itu pun ternyata masih ada satu zombie yang kemudian hendak menyerangnya. Dan untungnya muncul seorang wanita yang bernama May yang menyelamatkannya. Menyadari kondisi Samantha yang sedang hamil, May memaksanya untuk segera melahirkan bayinya itu. Ia beralasan bahwa tindakan tersebut perlu dilakukan untuk menyelamatkan bayi di dalam kandungan Samantha jika sewaktu-waktu Samantha berubah menjadi zombie. Samantha tentu menolaknya karena usia kandungannya masih belum 9 bulan, namun May tetap bersikeras, sehingga ia terpaksa menurutinya. Dan akhirnya, Samantha melahirkan seorang bayi laki-laki. Tapi May bukannya menyerahkan bayi tersebut kepada Samantha, melainkan justru membawanya pergi meninggalkan Samantha yang kemudian pingsan. 3 tahun kemudian, Samantha terbangun di dalam bagasi mobilnya. Ia kemudian menandai beberapa tempat di peta untuk mengingat mana saja tempat yang berbahaya. Setelah itu, Samantha memulai perjalanannya menyusuri jalanan sampai ia tiba di sebuah lokasi yang tampak kosong. Di sana, Samantha menemukan sebuah generator dan mendapati bahwa masih ada bahan bakar yang tersisa, sehingga ia pun mencoba menyalakan generator tersebut. Bersamaan dengan itu, sebuah komputer juga ikut menyala. Setelah mengatur timer, Samantha mencoba mengakses situs sosial Red Room yang ternyata sedang melakukan update dan telah mencapai 79%. Ternyata orang-orang yang terinfeksi namun berhasil mengeluarkan tumor di kepala mereka seperti Samantha, kemudian memiliki kekebalan untuk melihat situs Red Room selama kurang dari 1 menit. Orang-orang seperti Samantha ini kemudian disebut defect atau orang yang tidak jadi terinfeksi. Ia kemudian membuka profil Mark yang kini telah menjadi zombie, dan tiba-tiba Mark mengirimkan chat melalui situs tersebut. Namun karena ia telah melewati batas waktu maksimal, Samantha kemudian langsung mematikan komputernya. Ia kemudian bergegas meninggalkan tempat tersebut, tapi tiba-tiba muncul seekor zombie yang menyerangnya. Sementara salah satu pria memeriksa barang-barang milik Samantha, pria yang lain melihat tanda luka di keningnya yang berarti Samantha adalah defect, yang kemudian membuat mereka berdua ketakutan. Mereka pun berniat membunuh Samantha, namun tiba-tiba muncul segerombolan zombie yang menyerang mereka. Melihat kesempatan itu, Samantha segera bergegas kembali ke mobilnya dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Malam harinya, ketika Samantha terlelap, ia kemudian terbangun karena melihat sebuah cahaya, sehingga ia pun mencoba mengeceknya. Samantha pun terbangun dari mimpi buruk tersebut. Bersamaan dengan itu, Samantha mendengar suara dari luar. Ia perlahan memeriksanya dan mendapati seorang gadis yang sedang membongkar mobilnya. Dalam keadaan panik, gadis yang bernama Beatrice itu mengaku jika dia hanya mencari persediaan makanan. Samantha kemudian mengusirnya, namun Beatrice mengatakan bahwa dialah yang telah menyelamatkan Samantha dari serangan 2 orang kemarin dengan cara mengirim para zombie tersebut. Samantha tentu tidak percaya perkataan Beatrice, dan ia langsung pergi meninggalkannya. Di tengah perjalanan, Beatrice bercerita bahwa ia juga seorang defect seperti Samantha. Ia melarikan diri dari ayahnya yang seorang ilmuwan karena ia tidak setuju dengan metode ayahnya yang kejam dalam melakukan penelitian untuk mencari vaksin virus Red Room. Beberapa saat kemudian, mereka berhenti di sebuah bangunan untuk beristirahat. Samantha mencoba untuk memeriksa bangunan tersebut terlebih dahulu, dan ternyata di tempat itu juga terdapat zombie yang berkeliaran.
Ia pun segera mengajak Beatrice untuk bersembunyi. Namun sayangnya para zombie kemudian menyadari keberadaan mereka. Kejadian itu membuat Samantha akhirnya mengerti dengan apa yang dimaksud Beatrice sebelumnya tentang mengirim para zombie untuk menyelamatkannya. Beatrice mengatakan bahwa ia mampu melihat situs Red Room hingga 3 menit, meskipun ia akan merasakan sakit kepala setelahnya. Dan dengan menggunakan situs tersebut, ia akan bisa mengirim sinyal untuk menggerakkan para zombie yang ada di sekitarnya. Menurut perkataan ayah Beatrice, jika update situs Red Room mencapai 100%, maka semua orang di dunia akan berubah menjadi zombie meskipun tidak melihat situs tersebut. Ia kemudian menunjukkan salah satu zombie yang bernama Joey yang bisa ia perintahkan. Ayahnya sebenarnya pernah meminta Beatrice untuk memerintahkan para zombie agar saling bunuh, namun zombie-zombie itu menolak perintah tersebut. Beberapa saat kemudian, ketika mereka berdua hendak beristirahat, tiba-tiba muncul sekelompok tentara yang menangkap mereka. Di tempat lain, ada seorang anak yang bernama Jacob berada di ruang isolasi dan sedang asik menggambar. Di belakangnya ada seekor zombie yang terlihat hendak menyerangnya. Namun Jacob mampu membunuh zombie tersebut tanpa menyentuhnya. Beberapa saat kemudian, Samantha terbangun dalam keadaan terikat. Tidak lama kemudian, muncul seorang pria bernama Max yang merupakan seorang ilmuwan militer sekaligus ayah Beatrice. Max menyadari bahwa Samantha adalah seorang defek setelah melihat bekas luka di keningnya. Max kemudian mengatakan bahwa menurut penelitiannya, para defek sebenarnya masih memiliki virus di dalam tubuhnya, sehingga membuat mereka juga masih bisa berubah menjadi zombie. Namun Max sangat membutuhkan kemampuan Samantha, karena para defek mampu melihat situs Red Room dalam jangka waktu tertentu, sementara orang biasa akan langsung berubah menjadi zombie ketika melihatnya. Ia membutuhkan kemampuan para defek untuk membantu menghentikan proses update situs tersebut. Max kemudian memperlihatkan gambar mobil Samantha yang dibuat oleh Jacob. Max merasa ada yang aneh karena Jacob seharusnya tidak pernah bertemu Samantha dan berpikir jika Jacob memiliki hubungan dengan Samantha. Max kemudian menemui seorang perawat yang bernama Olivia untuk menanyakan kondisi Jacob. Olivia menjelaskan bahwa perkembangan Jacob sejalan dengan update situs Red Room. Jadi Jacob ini sebenarnya baru berusia 3 tahun, namun tubuh dan pikirannya sudah seperti anak berusia 9 tahun. Max yakin bahwa Jacob adalah sosok orang yang akan mampu menghentikan proses update Red Room. Sementara itu, Beatrice kembali mengakses situs Red Room dan terlihat proses update telah mencapai 90%. Ia kemudian mencari profil Joey dan menghubungi zombie tersebut. Dalam percakapan mereka, Beatrice berusaha mencari tahu arti dari update tersebut. Namun Joey mengaku tidak memiliki informasi itu dan malah mengajak Beatrice untuk bergabung dengan mereka. Tidak lama kemudian, muncul Max yang memintanya untuk keluar dari situs tersebut. Setelah Beatrice mematikan laptopnya, barulah Max berani masuk. Ia langsung memarahi Beatrice yang sempat melarikan diri karena tidak ada yang bisa mengakses Red Room untuk mengendalikan para zombie agar menjauh dari markas. Max memperingatkan Beatrice untuk tidak mengulangi perbuatannya karena dapat mengacaukan semua rencananya. Ia juga meminta Beatrice untuk terus mencari informasi mengenai update situs yang sedang berlangsung. Max kemudian kembali ke ruangan Jacob, dan di sana ia melihat Jacob yang sedang mengendalikan zombie untuk menyerang seorang perawat. Let the good man go. Want to leave? You can't leave, Jacob. You know what I'm gonna have to do. Dan ternyata Jacob juga memiliki kemampuan seperti situs Red Room, yaitu membuat orang terinfeksi dengan mengendalikan otaknya, dan akhirnya mereka akan menjadi zombie. Jacob menanyakan tentang Samantha karena selalu melihatnya di dalam kepalanya. Dan karena situasi semakin genting, Max terpaksa melepaskan gas bius agar Jacob pingsan. Akibat kejadian barusan, Max kemudian memindahkan Samantha ke ruang penelitian dan mencoba melakukan tes untuk memastikan kecurigaannya jika Samantha dan Jacob memiliki sebuah koneksi. Dan ternyata benar. Ketika Max mengalirkan listrik ke tubuh Samantha, tiba-tiba Jacob juga merasakannya. Menyadari adanya koneksi antara keduanya,
Max kemudian memasangkan sebuah alat di kepala Samantha. Ia lalu mengaktifkan monitor dan memaksa Samantha untuk menatap situs Red Room yang terpampang di layar. It's only been 2 minutes. We'll become one of them. Jacob dan Samantha pingsan di saat bersamaan. Namun yang luar biasa adalah Samantha ternyata tidak menjadi zombie meskipun telah melihat situs Red Room lebih dari 3 menit. Dan hal itu semakin membuat Max terpukau dengan penemuan itu. Sementara itu, Samantha yang pingsan kemudian seolah bertemu dengan Jacob di alam bawah sadar mereka. Why are you here? Where are we? Hello? Can't be here. You have to leave. Leave now. Sementara itu, ketika update telah mencapai 94%, orang-orang di tempat itu mulai kehilangan kepercayaan terhadap penelitian Max yang sampai sekarang belum membuahkan hasil. Dan karena hal itu, beberapa anak buah Max mulai berkumpul dan memaksanya menghentikan update dengan cara mereka sendiri, sehingga terjadilah ketegangan di antara mereka. The kid's our savior. We're all gonna die. And you've done nothing. Enough of this waiting. I will take it to court. Max menegaskan bahwa waktu mereka semakin sempit dan ia meminta mereka untuk tidak mengganggu pekerjaannya lagi. Max kemudian melanjutkan eksperimennya terhadap Samantha. Ia sengaja menyuntikkan virusnya kepada Samantha untuk merubahnya menjadi zombie. It's the virus. Look at it, Sam. Namun tiba-tiba muncul May bersama Beatrice. Melihat kejadian itu, Beatrice langsung marah besar. Dan ketika May melihat Samantha, ia teringat bahwa wanita itu adalah ibu Jacob yang dulu diculiknya. Mendengar hal itu, Olivia berniat membebaskan Samantha, namun Max melarangnya. Setelah tahu jika Samantha adalah ibu Jacob, Max berpendapat bahwa ia akan bisa mengendalikan Jacob untuk mengalahkan Red Room. Dan benar saja, Jacob harus terhubung dengan Samantha agar virus tersebut tidak merubahnya menjadi zombie. Max kemudian memaksa Jacob untuk memberitahu cara menghentikan update atau Samantha akan mati. Namun Jacob tetap bersikeras bahwa mereka semua akan terinfeksi. Why are you doing this? Tell me. Stop the update. Jacob, right now! I'm going to connect. Melihat Samantha tidak lagi bernapas, Max pun putus asa. Ia merasa jika harapan terakhir manusia untuk melawan Red Room telah gagal. Mendengar itu, May kemudian menyarankan Max untuk menghabiskan sisa waktunya bersama dengan Beatrice. Setelah Max pergi, Samantha tiba-tiba tersadar. Ia tampak normal dan tidak menjadi zombie. Namun May tetap berniat membunuhnya karena dia dianggap sudah tidak berguna. Olivia tidak setuju dengan rencana tersebut, sehingga ia mencoba membebaskan Samantha. Sementara itu, Beatrice yang sudah muak dengan sikap ayahnya kemudian memilih mengurung diri di kamar. Dengan frustrasi, ia mengakses Red Room untuk menghubungi Joey dan mengatakan bahwa ia mau bergabung dengan mereka. Sementara itu di luar, Max berusaha masuk, namun Beatrice tidak peduli. Ia lebih memilih menjadi zombie seperti apa yang telah dilakukan Max kepada Samantha. Beatrice! I hate. Beatrice, come on! I want to be connected. Open the goddamn door! Didorong rasa amarah dan kesedihan, Max mencoba mencari Jacob. Tidak berselang lama, Samantha tiba di tempat tersebut juga dan melihat Beatrice yang sudah tewas. Sementara itu, Max memberitahu Jacob bahwa Samantha adalah ibunya dan dia akan membunuhnya. Tidak lama kemudian, Samantha tiba di ruangan itu juga dan melihat Jacob yang berdiri sendirian. Ketika Samantha sangat terharu dan hendak memeluk anaknya itu, tiba-tiba muncul Max yang menyerangnya. Samantha pun langsung memeluk Jacob dan mengungkapkan rasa sayangnya. Namun tepat pada saat itu, proses update mencapai 100%.
dan akhirnya seluruh manusia telah terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Melihat hal itu, Jacob berusaha keras untuk menyelamatkan ibunya, dan akhirnya upaya Jacob tersebut berhasil. Samantha tidak berubah menjadi zombie dan mereka pun akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Tiba-tiba Samantha dan Jacob bertemu dengan Mark. Samantha tentu sangat gembira melihatnya. Namun Jacob mencoba menyadarkan ibunya bahwa yang dilihatnya adalah zombie Mark. Jacob kemudian menghilang dan Mark kemudian mengucapkan selamat datang di Red Room. Dan ternyata apa yang dilihatnya barusan adalah halusinasinya. Karena pada kenyataannya Samantha juga sudah berubah menjadi zombie dan Jacob bersumpah untuk menyelamatkannya. Cerita dimulai dengan dua remaja yang sedang asik live streaming membahas baju baru mereka kepada para penonton. Sampai tiba-tiba salah satu gadis tersebut meninggalkan ruangan. Tara Reiner. She just bought some new clothes. This is my second favorite shirt. Live streaming yang tadinya gembira mendadak berubah menjadi video permintaan tolong dari gadis yang ketakutan. Keesokan harinya di kampus, Samantha menerima panggilan dari pacarnya yang bernama Daniel melalui aplikasi sosial media yang bernama Social Red Room. Dan ternyata Daniel memutuskan hubungan mereka begitu saja tanpa alasan yang jelas. Tidak lama kemudian, muncul sebuah notifikasi di HP Samantha yang menunjukkan jika Daniel telah mengubah statusnya menjadi jomblo. Melihat itu, Samantha pun langsung menghapus aplikasi Red Room dari HP-nya. Beberapa saat kemudian, Samantha mendapatkan telepon dari temannya yang bernama Mark yang mengajak ia untuk merayakan malam tahun baru bersama teman-teman mereka. Malam harinya, Samantha telah tiba di rumah Mark yang tampak gelap. Dan karena tidak ada yang menjawab ketika ia mengetuk pintunya, Samantha pun memutuskan untuk langsung masuk. Hello? Oh, shit. Ternyata teman-temannya berusaha mengerjai dia. Di tempat tersebut tampak teman Samantha yang lain yaitu Steve dan kekasihnya yang bernama Caitlin, serta Jet dan juga Chad. Dan karena mereka sudah berkumpul semua, pesta menyambut tahun baru itu pun kemudian dimulai. Beberapa saat kemudian, ketika Samantha sedang curhat kepada Mark tentang rasa frustasinya akibat dibully di Social Red Room, tiba-tiba Jet memanggil mereka. Di televisi tampak berita yang melaporkan bahwa sebulan lalu ada seorang mahasiswa yang telah mengakhiri hidupnya akibat cyberbullying di situs Social Red Room. Dan hari ini ada seorang mahasiswa lainnya yang menyerang dan membunuh teman kuliahnya karena kasus serupa, hingga akhirnya polisi terpaksa menembaknya. Tidak lama kemudian, HP Jet berdering. Ternyata itu adalah teman mereka yang bernama Brian yang menghubungi mereka dengan nada panik. Ia berkata bahwa insiden di TV hanyalah sebagian kecil kejadian yang mengerikan. Saat Brian mencoba melangkah keluar kamar, tiba-tiba terdengar suara-suara aneh sehingga ia kembali masuk dengan tergesa-gesa. Ia kemudian mengirimkan beberapa video mengerikan. Salah satunya menampilkan seorang wanita yang memperingatkan jika lampu di dekat mereka mulai berkedip-kedip, berarti ada orang terinfeksi yang mendekat. Video lainnya menunjukkan siaran berita yang melaporkan peningkatan drastis jumlah orang yang terinfeksi, namun tidak dijelaskan detail infeksi seperti apa yang dimaksud. Dan tiba-tiba terdengar suara gaduh dari balik pintu depan. Stop. Don't you want to... Sementara itu, di lantai atas, Steve dan Caitlin yang sedang berduaan kemudian dikejutkan oleh sesosok bayangan yang membuka paksa jendela kamarnya. Teriakan Caitlin membuat mereka semua berlari naik ke lantai atas. Steve tampak syok setelah ia menjatuhkan penyusup tersebut dari jendela, dan ternyata pria itu sempat melukai tangannya. Saat teman-temannya masuk, Steve mencoba menjelaskan bahwa ia hanya membela diri. Namun Jet melihat kerumunan orang di luar rumah dan menyuruh mereka segera menghubungi polisi. Tapi ketika Jet mencoba menelpon polisi, ia hanya mendengar pesan suara yang menginstruksikan semua warga untuk mengunci pintu dan tidak mengizinkan siapapun masuk atau keluar rumah. Mendengar pesan itu, Mark mengajak mereka kembali turun. Namun baru saja sampai di lantai bawah, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang mengejutkan mereka. Mark dengan cepat memerintahkan semua orang untuk mematikan lampu dan bersembunyi. Dan tidak berselang lama, tiba-tiba muncul seekor zombie yang membobol masuk rumah tersebut. Keributan di luar semakin menjadi-jadi.
Melihat situasi yang semakin genting, Steve meminta mereka untuk membarikade pintu dan jendela di tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, Jet menerima video baru dari Brian. Isinya menunjukkan bahwa orang-orang yang terinfeksi akan berubah menjadi agresif, yang kemudian mereka sebut zombie. Dan yang lebih mengerikan, wabah itu telah menyebar ke seluruh Amerika hanya dalam satu malam dan menimbulkan korban yang sangat banyak. Sementara itu, ketika Steve sedang asik melihat ponselnya, tiba-tiba gambar di layarnya berubah menjadi distorsi aneh. Tidak lama setelah itu, ia menerima telepon dari nomor yang tak dikenal. Halo? Namun ternyata semua itu hanya halusinasinya saja. Sementara itu di tempat lain, Brian menjelaskan kepada Jet bahwa ada seorang gadis yang telah terinfeksi bahkan sebelum laporan resmi muncul. Ternyata video yang dikirimkan Brian adalah rekaman yang ada di awal film. Gadis yang bernama Tara kemudian menceritakan bahwa temannya mengalami mimisan di hidungnya dan kemudian berhalusinasi melihat hal-hal aneh. Tara juga mengaku mendengar suara-suara orang di luar yang mirip dengan suara temannya sehingga ia takut untuk keluar. Brian menambahkan bahwa Tara masih berada di ruangan itu sendirian. Namun tiba-tiba Brian terdengar panik dan memutuskan panggilan video sebelum sempat menjelaskan lebih lanjut. Khawatir dengan keadaan Tara, Samantha kemudian mencoba menghubunginya. Tara, are you okay? I don't think so. Where are you? What's your I address? don't know. It's... Tara? What's happening? Suasana semakin mencekam ketika dari luar rumah terdengar suara ketukan pintu yang membuat mereka semua tegang. Mark hendak membuka pintunya setelah mendengar jika itu adalah suara Jet. Namun Jet mencegahnya karena melihat Jet mimisan. Jet kemudian menjelaskan tanda-tanda seseorang telah terinfeksi kepada mereka semua. Dan mendengar hal itu, Steve yang tadi mengalami halusinasi kemudian langsung terduduk lemas. Namun ia masih tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Tidak lama kemudian, Mark melihat Samantha yang muntah-muntah, sehingga ia mulai curiga Samantha sudah terinfeksi. Namun Samantha kemudian memberitahunya jika ia sedang hamil. Di sisi lain, Steve juga mulai menunjukkan gejala yang sama dengan para korban lainnya, yaitu hidung dan telinganya mulai berdarah. Bersamaan dengan itu, Brian menghubungi Jet dengan nada ketakutan. Saat Caitlin memberitahu Samantha tentang banyaknya postingan mengenai kematian misterius teman-teman mereka di Social Red Room, tiba-tiba gambar di layar HP-nya berubah menjadi distorsi aneh seperti yang dilihat Steve. Jet yakin bahwa Caitlin kemungkinan besar barusan mengalami halusinasi dan ia kembali melihat Tara yang masih melakukan live streaming dengan sikap yang aneh. Saat Mark menonton video itu sendirian, tiba-tiba muncul Steve yang mengaku bahwa dia telah terinfeksi dan meminta Mark untuk menjaga Caitlin. Steve kemudian pergi meninggalkan Mark sendirian. I need help, Mark. Mark? You're not safe, Steve. It happened. I'm just to stop it. Steve mulai berhalusinasi dan hal itu membuat teman-teman mereka menjadi bingung tentang bagaimana Steve bisa terinfeksi. Tidak lama kemudian, lampu di atas Steve mulai berkedip-kedip dan bersamaan dengan itu, Steve mulai berubah menjadi zombie. Menyaksikan kejadian itu, Jet panik dan meminta Mark untuk segera menjauh dari Steve. Dia kemudian memberikan cairan desinfektan untuk berjaga-jaga agar Mark tidak tertular juga. Mereka kemudian memindahkan tubuh Steve ke basement dan bersamaan dengan itu, Caitlin akhirnya juga mulai menunjukkan gejala infeksi yang kemudian membuat Samantha ketakutan. Mendengar teriakan Samantha, Mark dan Jet segera bergegas naik. Namun saat mereka tiba di kamar, Caitlin justru berbohong dan menuduh Samantha telah memukulnya. Jet yang telah menyaksikan perubahan perilaku aneh pada Steve dan orang-orang terinfeksi lainnya tentu tidak percaya dengan perkataan Caitlin. Ia mulai khawatir Caitlin akan menyerang mereka seperti yang dilakukan Steve. Sehingga dengan berat hati, Jet pun memutuskan untuk mengikat Caitlin. Mereka kemudian membawa Caitlin ke lantai atas, namun pada saat itu, Caitlin mulai berhalusinasi. What is that?
Mereka pun kemudian memindahkan tubuh Caitlin ke dalam kamar. Sementara itu, di sosial media Red Room, Mark melihat rekannya membuat postingan perpisahan karena telah terinfeksi. Namun tiba-tiba layar laptop Mark juga mulai mengalami distorsi aneh. Sementara itu, Samantha dan Jet mencoba melihat live streaming Tara kembali dan mereka kemudian dikejutkan oleh Tara yang sudah meninggal. Mereka pun mencoba memutar ulang rekamannya dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat kepala Tara yang tiba-tiba pecah. Melihat hal itu, Jet berpendapat bahwa kemungkinan besar orang-orang yang terinfeksi lambat laun kepala mereka akan pecah seperti Tara. Selanjutnya, Jet melihat berita tentang kejadian mengenaskan yang menimpa pembuat sosial media Red Room yang ditembak oleh orang tidak dikenal, karena aplikasi buatannya dianggap telah menyebabkan wabah yang saat ini terjadi. Sementara itu, Samantha menemui Mark yang tampak kebingungan menatap video kiriman Steve dan Caitlin. Anehnya video tersebut baru saja terkirim, padahal mereka berdua seharusnya sudah meninggal dari tadi. Video itu mengarah ke kipas angin, persis seperti yang ada di kamar tersebut. Dan hal ini membuat Samantha kebingungan, sehingga ia mencoba mengecek tubuh Caitlin. Saat mereka turun, tiba-tiba Jet menodongkan pisau ke arah Mark dan meminta Samantha menjauh. Ia yakin jika Mark telah terinfeksi, dan ia mulai yakin jika semua wabah ini disebabkan oleh aplikasi sosial media Red Room. Jet kemudian meminta mereka melihat sebuah video yang menampilkan seorang pria yang menjelaskan bahwa selama 3 tahun mereka telah menggunakan kilatan cahaya dengan pola tertentu untuk mempengaruhi alam bawah sadar para penggunanya agar orang-orang lebih sering mengunjungi Red Room. Dan pada hari itu, mereka mencoba pola baru di sebuah postingan yang kemudian menimbulkan efek samping berupa mimisan. Namun ternyata efek sampingnya lebih dari itu yang kemudian membuat orang-orang tersebut bertindak agresif dan berubah menjadi zombie. Pria tersebut sebenarnya telah berusaha mematikan program itu, namun sayangnya program tersebut memiliki mode pertahanan diri yang sangat pintar. Dan dengan sedih ia mengatakan bahwa untuk saat ini, jika mereka telah terinfeksi, maka tidak ada obat yang akan bisa mengobati mereka. Namun bagi orang-orang yang belum terinfeksi, pria itu kemudian memberikan sebuah link video yang ia katakan bisa untuk menyelamatkan mereka. Tetapi Mark dan Samantha tidak terlalu percaya dengan omongan orang itu, karena hal itu sungguh sangat di luar nalar. Jet kemudian meminta Samantha untuk segera menjauh dari Mark, namun Samantha kemudian mengatakan bahwa ia juga baru saja melihat aplikasi Red Room bersama Mark, dan tiba-tiba Brian menghubungi mereka. Brian? Where are you? Brian. Residence is overrun. Well, is there a fire escape? Just I'm trapped on the Brian, roof. you gotta wait it out. There's no more time. Brian, no. Melihat kejadian itu, Jet yang emosi kemudian membuka jendela dan menyerang salah satu zombie di luar. Mereka berdua terpaksa berlindung di gudang untuk beberapa saat. Di sana, Samantha mencoba membuka link video yang diberikan oleh pria dalam video sebelumnya. Rekaman video itu menampilkan seorang ilmuwan yang sedang melakukan prosedur untuk mengobati infeksinya. Sang dokter mengatakan jika prosedur ini dapat dilakukan sendiri di rumah. Ia menjelaskan bahwa virus ini menyerang area tertentu di otak, yang kemudian menciptakan semacam tumor yang akan terus membesar seiring waktu, sampai akhirnya nanti akan membuat kepalanya pecah. Namun prosedur ini hanya akan berhasil kepada orang yang terinfeksi, tapi belum mengalami halusinasi saja. Sang dokter kemudian menunjukkan tumor yang berbentuk seperti cacing hitam yang ia keluarkan dari otak pasiennya. Setelah melihat prosedur tersebut, Mark menolak melakukannya pada Samantha karena menurutnya hal itu mustahil dilakukan tanpa peralatan medis yang memadai. Namun saat itu Mark mulai menunjukkan gejala infeksi, sehingga Samantha memohon agar Mark segera melakukan prosedur itu kepadanya. Tapi di tengah proses tersebut, tiba-tiba Mark berhalusinasi melihat chat di depannya. Dan ternyata itu bukanlah halusinasi, karena Chet kemudian langsung menyerangnya. You can feel it, Mark. Jet, how we're all connected now. Setelah mendapati Mark telah tewas, Samantha kemudian nekat melanjutkan prosedur itu sendirian. Ia melubangi kepalanya sendiri dan mengeluarkan tumor di otaknya.
Samantha kemudian menutup luka di kepalanya dengan kain. Namun tiba-tiba muncul seekor zombie yang mau masuk ke tempat tersebut. Keesokan paginya, Samantha akhirnya terbangun dari pingsannya. Dari situ, dengan membawa sebuah kapak, dia kemudian keluar. Begitu di luar, Samantha melihat kondisi kota yang sudah berantakan. Dan tidak lama kemudian, semua orang yang tadinya sudah mati kemudian mulai bangkit menjadi zombie dan menyerang Samantha. Cerita dimulai dengan gerombolan zombie yang menyerbu kota San Francisco. Tiba-tiba, sebuah mobil muncul menyelamatkan mereka. Sang pengemudi berusaha membawa mereka ke Pulau Alcatraz yang sekarang dijadikan tempat berlindung dari serangan zombie. Namun karena panik, mobil tersebut justru terjatuh dan para zombie kembali menyerang mereka. Dari kejadian itu, hanya seorang wanita hamil yang bernama Pauline yang masih selamat. Sementara itu, di Pulau Alcatraz, Dr. Lynn dan Ashley menonton rekaman Dr. Arnold yang menjelaskan jika virus zombie menyebar lewat air dari pabrik pengolahan. Risetnya pada simpanse menunjukkan jika campuran anti-HIV dan anti-kanker akan bisa dijadikan vaksin, karena simpanse tidak menunjukkan gejala infeksi setelah 30 detik terinfeksi virus zombie. Namun, Arnold belum yakin jika vaksin itu permanen. Lynn kemudian menemui Dr. Halpern untuk menyampaikan hal tersebut. Tapi, riset Halpern justru menunjukkan mikroorganisme virus yang membuat jaringan tetap hidup, walau inangnya sudah mati. Sehingga, ia meragukan penelitian Arnold. Masalahnya, Halpern butuh jaringan hidup untuk melakukan risetnya. Sedangkan selama ini, ia hanya meneliti mayat zombie yang sudah membusuk, karena zombie yang dikurung di tempat ini telah dibakar seseorang. Lynn yang curiga kepada seseorang, kemudian segera menemui Caspian dan menanyakan alasannya. Caspian mengatakan bahwa zombie yang mereka kurung bisa membahayakan mereka. Sementara Marshall mengatakan jika zombie dulunya adalah manusia juga, sehingga tidak pantas dijadikan objek penelitian. Lynn menjawab jika mereka harus melakukan hal itu agar mereka bisa menemukan vaksinnya, sehingga Lynn berniat untuk kembali ke San Francisco untuk menangkap beberapa zombie untuk diteliti. Namun sesuatu yang sangat mengejutkan kemudian terjadi, yaitu para zombie ternyata mulai berdatangan ke pulau ini dengan cara berjalan di bawah laut. Ashley kemudian mengumumkan lockdown dan memerintahkan semua berlindung di sel. Tapi sayangnya para zombie telah masuk dan mulai menyerang para survivor. Mereka pun terpaksa mundur dan mengunci pintu berikutnya. Dan ketika Ashley mencoba menyelamatkan diri, tiba-tiba muncul seekor zombie yang menyergapnya. Di tempat lain, kelompok Caspian bertempur melawan zombie yang masuk lewat pintu berbeda. Setelah pertarungan sengit, Caspian akhirnya berhasil menutup pintunya. Namun, ada beberapa survivor yang telah terinfeksi, sehingga mereka terpaksa dihabisi. Salah seorang yang terinfeksi adalah Julie yang merupakan anak Halpern. Dan ketika Julie dimasukkan di dalam sel, tidak berapa lama kemudian Julie akhirnya berubah menjadi zombie. Sementara itu, Pauline terlihat sedang mengais makanan. Namun tiba-tiba muncul sekawanan zombie sehingga ia harus pergi dari tempat tersebut. Malam harinya di Alcatraz, Lynn berencana membawa para survivor keluar pulau. Namun Kyle mengatakan jika perahu mereka terlalu kecil sehingga mereka tidak bisa membawa semua orang. Perdebatan pun terjadi karena tidak ada orang yang mau ditinggal. Tapi Halpern memutuskan untuk tinggal karena ia ingin melanjutkan penelitiannya sekaligus menjaga Julie. Lynn memberi Halpern sebuah granat dan juga walkie-talkie untuk berkomunikasi dan mereka pun segera berangkat menuju pantai. Dan akhirnya mereka berhasil meninggalkan tempat tersebut menggunakan perahu.
Beberapa saat kemudian di tengah perjalanan, Vivian tiba-tiba berteriak histeris karena ia merasa ada sesuatu di bawah perahu. Pagi harinya, mereka akhirnya berhasil tiba di San Francisco. Kyle mengatakan jika makanan dan minuman mereka rusak karena terendam air. Dan mendengar hal itu, Caspian memutuskan untuk membobol rumah-rumah di sepanjang jalan untuk mencari perbekalan. Sementara itu di Alcatraz, Halpern mencoba menunjukkan foto Julie pada anaknya yang telah menjadi zombie. Namun, Julie sudah tidak mengenali siapapun. Halpern mencoba memberi Julie makanan manusia, tapi ia tidak tertarik sama sekali. Beberapa saat kemudian, Caspian mengajak mereka berjalan kaki menuju Petaluma. Namun Lynn menolak meninggalkan San Francisco karena tanpa vaksin Arnold, maka wabah ini akan terus menyebar. Ashley dan Jude memutuskan ikut Lynn karena Lynn pernah menyelamatkan mereka. Tapi Kyle yang merupakan kekasih Ashley memutuskan untuk ikut Caspian karena ia berhutang budi padanya yang telah membesarkannya. Dan mereka pun kemudian berpisah menjadi dua tim. Sementara itu di Alcatraz, Halpern mengamati jari prostetik seekor zombie yang mengalami error, menandakan adanya gangguan sinyal listrik. Dan yang sangat mengejutkan, ternyata bagian tubuh di bawah prostetik itu tidak terinfeksi, sehingga Halpern pun mengambil sampel dari zombie tersebut. Beberapa saat kemudian, kelompok Caspian menemukan sebuah rumah besar dan memutuskan untuk memasukinya. Di dalam, Caspian menginstruksikan mereka untuk mengumpulkan perbekalan dan apapun yang bisa dijadikan senjata dalam waktu 5 menit. Sementara itu, ketika Halpern sedang mengamati sampel, tiba-tiba ia mendengar Julie memanggilnya, sehingga ia pun bergegas memeriksa. Halpern mengira jika Julie sudah sembuh, sehingga ia mencoba mendekatinya. Julie, it's me. Sweetie, are you in there? Julie. Ketika Bob mengambil makanan, ia mengejutkan Caspian karena menemukan tikus di dalam kotak makanannya. Namun mereka tidak menyadari keberadaan zombie di sudut ruangan yang kemudian bergerak dan menyerang Caspian. Di saat bersamaan, Kyle menemukan mobil di garasi yang masih berfungsi. Dan ketika mendengar suara gaduh di dalam rumah, ia pun segera bergegas melihatnya. Sementara itu, Halpern kemudian menghubungi Lynn dan menceritakan dugaan bahwa virus tersebut membajak sistem saraf menggunakan impuls listrik. Ia pun menguji teorinya. Saat Halpern menginduksi listrik ke sampelnya, virus tersebut terlihat mulai berkurang. Di saat bersamaan, Jude melihat banyak zombie memenuhi jembatan, sehingga mereka pun segera pergi. Namun sayangnya para zombie telah mengepung mereka, sehingga mereka harus melawannya. Di tengah kesedihan karena telah kehilangan satu temannya lagi, Ashley tiba-tiba mendengar tangisan dari dalam mobil. Ia pun membukanya dan menemukan Pauline di dalamnya. Melihat Pauline dalam keadaan hamil, Lynn pun meminta Ashley membantunya membawa ke titik evakuasi di Petaluma. Tapi sayangnya, ketika Pauline keluar dari mobil, ternyata ada seekor zombie di bawah mobil yang kemudian menyerangnya. Mereka berhasil membunuh zombie tersebut, namun Pauline sudah tergigit. Dan karena ia tidak mau bayinya ikut terinfeksi, ia meminta mereka untuk membunuhnya dan melakukan sesar ke perutnya untuk mengeluarkan bayinya. Lynn terlihat ragu, namun Marshall langsung melakukan hal tersebut dengan cepat. Namun sayangnya semua sudah terlambat, karena ternyata bayinya juga sudah terinfeksi. Beberapa saat kemudian, Halpern mencoba melakukan eksperimen pada zombie dengan menggunakan sengatan listrik. Setelah percobaan itu, Halpern kemudian mencoba memberi makan Julie dengan sepotong daging matang untuk melihat apakah ada perubahan, namun Julie tetap tidak tertarik. Sementara itu, kelompok Lynn akhirnya tiba di laboratorium Dr. Arnold, tapi tempat tersebut sudah kosong. Saat hendak mengobati luka anjing yang ditemukan Marshall, mereka melihat tulisan pabrik pengolahan air pada kalung anjing tersebut.
Lin langsung teringat perkataan Arnold tentang laboratorium di pabrik itu, dan ia menduga jika Arnold berada di tempat tersebut. Namun, Marshall berpendapat jika mereka lebih baik segera menyusul Caspian menuju Petaluma. Pagi harinya, Lin terbangun dan mendapati Ashley berdiri sambil memegangi perutnya. Ashley mengaku telah hamil 2 bulan, tetapi bayi itu bukan anak Kyle. Ashley juga mengatakan bahwa sejak kejadian di jembatan, ia berpikir agar bayinya tidak lahir saja. Lin mencoba menenangkan Ashley dan mengatakan bahwa ia sekarang mungkin berpikir seperti itu. Namun Lin yakin jika Ashley sudah melihat wajah bayinya, maka ia pasti akan berpikir sebaliknya. Beberapa saat kemudian, Kyle akhirnya tiba di kamp pengungsian Petaluma. Tapi ia sangat terkejut ketika melihat kondisi kamp yang kosong dan berantakan. Kyle kemudian mencoba memanjat pagarnya, namun tiba-tiba muncul segerombolan zombie yang menyerangnya. Sementara itu, di Alcatraz, Halpern melakukan uji reaksi zombie terhadap kekurangan oksigen dengan cara mengasapi sel zombie. Halpern yang terjatuh kemudian terluka, dan ia kemudian melihat Julie yang sangat tertarik dengan bau darahnya. Dan karena ia sangat menyayangi anaknya itu, sekaligus ingin melihat reaksi zombie terhadap daging segar, Halpern kemudian nekat memotong dagingnya sendiri dan memberikannya kepada Julie sambil merekamnya. It's responding to the fresh, real senses. Kelompok Lin melihat ledakan di Alcatraz, sehingga mereka tahu jika ada sesuatu yang terjadi pada Halpern. Tiba-tiba zombie bermunculan mengepung mereka, sehingga sekali lagi mereka harus bertarung. Dan beruntungnya muncul Kyle yang datang membawa mobil dan kemudian menyelamatkan mereka. Kyle kemudian memberitahu bahwa Petaluma telah hancur dan ia berencana membawa mereka mencari kota pesisir dengan persediaan air bersih. Beberapa saat kemudian mereka berhenti sebentar untuk mengisi bahan bakar. Kyle yang akhirnya mengetahui jika Ashley hamil dengan orang lain, kemudian mengatakan bahwa ia akan tetap mencintai bayinya dan berjanji mencari tempat aman untuk hidup bersama. Lin kemudian meminta Kyle membantu Marshall menyalakan mobilnya. Kyle kemudian keluar dari dalam bus, namun Ashley ternyata merasa sangat bersalah, sehingga ia kemudian menonaktifkan rem tangan bus tersebut, sehingga bos itu kemudian berjalan mundur. Beberapa saat kemudian, mereka menuju kantor polisi untuk mencari senjata, dan di sana mereka menemukan sejumlah senjata yang masih bisa dipakai. Tapi ketika mereka hendak keluar, tiba-tiba muncul beberapa zombie yang menyerang. Malam harinya, mereka akhirnya sampai di pabrik pengolahan air. Di sana, mereka mendengar alunan musik, sehingga mereka mencoba mencari sumbernya. Namun mereka justru disambut oleh segerombolan zombie. Mereka pun melanjutkan pencariannya. Lin melihat Arnold di dalam sebuah laboratorium. Awalnya Arnold menolak membuka pintunya, tetapi setelah Lin memperkenalkan diri, Arnold kemudian mengizinkan mereka masuk. Lin menjelaskan tentang video Arnold yang mereka temukan. Namun Arnold mengatakan jika ia baru saja menyuntikkan vaksin pada dirinya sendiri, tapi ia tidak tahu jika vaksin tersebut akan berhasil atau tidak, karena ia sendiri belum terinfeksi. Marshall kemudian segera mengajak mereka pergi dari tempat tersebut. Dan Arnold mengatakan jika di atas gedung ini ada sebuah helikopter yang bisa mereka gunakan. Namun ketika mereka hendak pergi, tiba-tiba segerombolan zombie memecahkan kaca pintunya dan menarik tangan Marshall. Dan karena tangan Marshall sudah tergigit, ia kemudian meminta mereka untuk segera memotong tangannya. Arnold kemudian menyuntikkan vaksin yang ia ciptakan kepada Marshall dan mereka segera pergi dari tempat tersebut.
dan akhirnya mereka berhasil pergi dari tempat tersebut. Kyle yang tadi terkena cakaran zombie, kemudian disuntik vaksin juga, dan ternyata ia juga tidak berubah menjadi zombie. Sehingga mereka kini yakin jika vaksin buatan Arnold ini benar-benar berhasil. Arnold kemudian meminta mereka untuk mengantarnya ke laboratorium yang lebih layak agar ia bisa memproduksi vaksin dalam jumlah yang lebih banyak. Cerita dimulai dengan seorang wanita yang berlarian ke dalam hutan. Ternyata di dunia ini tengah terjadi sebuah wabah yang mengubah manusia menjadi zombie. Satu-satunya harapan bagi orang-orang untuk bertahan hidup adalah pangkalan militer yang disebut Noah. Wanita tersebut akhirnya berhasil mencapai jalan raya, namun tiba-tiba ia justru tertabrak ambulans. Di dalam ambulans tersebut ada 4 orang penumpang, yaitu seorang petugas kesehatan yang bernama Sonia dan suaminya yang bernama Marco. Sonia ini sebenarnya sedang hamil, namun ia harus tetap bekerja karena dunia sekarang sedang kacau. Mereka sedang membawa 2 petugas polisi yang salah satunya terinfeksi virus, tetapi belum sepenuhnya berubah menjadi zombie. Polisi wanita yang bernama Perez memerintahkan Sonia untuk menunjukkan luka temannya. Setelah melihat kondisinya semakin memburuk, Perez memerintahkan Sonia dan Marco untuk menghentikan mobilnya karena dia berniat untuk menghabisi temannya itu. Perez kemudian memerintahkan mereka berdua untuk membersihkan dan mendisinfeksi ambulansnya, dan setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Sonia bertanya kepada Perez tentang kebenaran pangkalan Noah, tetapi Perez tidak menjawabnya secara langsung. Ketika mereka berhenti untuk beristirahat sejenak, Marco memperingatkan Sonia tentang kekejaman Perez. Namun Sonia bersikeras bahwa mereka membutuhkan Perez untuk melindungi mereka. Setelah beberapa waktu, mereka pergi ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar, tetapi tangki bensinnya ternyata kosong. Sonia tetap berada di dalam kendaraan, sementara Marco dan Perez mencari persediaan di sekitar area tersebut. Perez kemudian menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan mayat dan tiba-tiba muncul seseorang yang menyerangnya. Dan untungnya penyerang itu bukanlah zombie. Sonia kemudian merawat pria itu dan dia memberitahu jika sepertinya pria itu autis dan ketakutan. Sonia berniat ingin membawanya bersama mereka, namun Perez menolaknya, sehingga terjadilah pertengkaran di antara mereka. Perez mengangkat senjatanya dan meminta mereka untuk memberikan kunci ambulans, sementara Marco juga mengangkat senjatanya untuk melindungi istrinya, sehingga ketegangan itu pun berujung pada perkelahian. Sonia kemudian membawa Marco kembali ke ambulans untuk merawat luka tembakan di perutnya, dan Marco kemudian kehilangan kesadaran. Namun sebelum bisa berbuat apa-apa, Sonia kemudian mendengar geraman zombie dari kejauhan, sehingga dia pun langsung menuju ke kursi pengemudi dan pergi dari tempat tersebut. Tapi sayangnya, sebelum bisa pergi cukup jauh, ambulans tersebut kehabisan bensin, sehingga mereka harus berlindung di sebuah bangunan kosong di tengah hutan. Setelah membersihkan luka Marco, Sonia mencoba mencari kotak sekring listrik di tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, ketika mereka sedang beristirahat, tiba-tiba terdengar suara helikopter yang terbang di atas mereka. Hal ini memberi Sonia harapan bahwa mereka masih bisa diselamatkan. Namun ketika ia membelai suaminya, terlihat rambut Marco yang rontok. Keesokan paginya, Marco kemudian terbangun dari mimpi buruknya. Sementara Sonia kembali ke ambulans untuk mengirim panggilan darurat ke pangkalan militer. Namun ia tidak mendapatkan respon yang cukup jelas. Kembali ke gedung, Sonia memberitahu Marco bahwa dia barusan telah melakukan kontak dengan Noah. Sonia cukup yakin bahwa pesan itu akan sampai ke pangkalan dan mereka akan diselamatkan. Namun Marco mengingatkannya untuk tidak terlalu mudah percaya kepada orang asing. Dan ketika Sonia memeriksa lukanya, tiba-tiba ekspresinya berubah karena ternyata Marco menunjukkan gejala infeksi virus. Dan Sonia baru teringat bahwa ketika Marco tertembak, darah si pria autis itu tumpah ke tubuhnya.
Sonia kemudian memberitahu Marco jika mereka harus berhati-hati di daerah sini, karena tempat itu terkenal dengan bandit yang biasa menyerang para survivor. Mereka kemudian naik ke atap dan menyalakan api untuk memberi sinyal kepada helikopter penyelamat. Beberapa saat kemudian, Marco mulai batuk darah yang cukup parah. Ketika terbangun, mereka berdua mulai membicarakan tentang virus yang sudah menjangkit tubuh Marco. Sepertinya pria autis sebelumnya sudah terinfeksi virus, namun ia memiliki kekebalan tubuh, sehingga ia tidak berubah menjadi zombie. Sonia berpikir bahwa virus dalam tubuh Marco masih dalam tahap vegetatif, dan dia hanya punya waktu kurang lebih 3 hari sebelum virus tersebut merubahnya menjadi zombie. Marco tampak kesakitan, namun Sonia mendekatinya dan meyakinkannya bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Marco yang ketakutan kemudian memegang kepalanya, dan saat itu ia baru sadar bahwa rambutnya mulai rontok. Sadar akan hal itu, dia dengan cepat mengambil senjata untuk mengakhiri hidupnya. Sonia kemudian menghentikannya dan menunjukkan bahwa ia dulu pernah digigit pasien zombie, namun ia tidak berubah karena Sonia adalah salah satu orang yang memiliki kekebalan terhadap virus tersebut. Sonia percaya bahwa dengan bantuan para ilmuwan, mereka pasti bisa membuat vaksin dari darahnya, sehingga Marco juga akan sembuh. Sonia perlahan mendekati suaminya dan mengatakan bahwa ia akan selalu bersamanya. Seiring berjalannya waktu, virus tersebut perlahan-lahan menggerogoti tubuh Marco. Ia terpaksa memakai obat-obatan untuk mengurangi rasa sakitnya. Namun, Marco menjadi kecanduan, sehingga Sonia terpaksa melarangnya. Dan hal itu membuat Marco menjadi sangat marah. Ketika situasi sudah tenang, Sonia kemudian berniat untuk mentransfusi darahnya ke Marco melalui kakinya, dengan harapan darahnya yang kebal dengan virus itu bisa menolong suaminya. Namun setelah beberapa saat, tidak terlihat perubahan apapun yang menunjukkan semuanya menjadi lebih baik. Sonia kemudian pergi ke kamar mandi untuk membersihkan darah di tubuhnya, namun ia tidak sadar bahwa Marco sudah berada di belakangnya, dan ia mulai menggila dan hendak menyerang Sonia. Sonia akhirnya berhasil bersembunyi dan mengunci pintunya, dan ketika suara gedoran pintunya berhenti, ia perlahan mendekati pintu tersebut dan mendengar suaminya meminta maaf. Marco mengatakan bahwa ia sudah tidak bisa lagi mengendalikan dirinya sendiri. Setelah kejadian itu, mereka berdua sepakat untuk mengakhiri penderitaan Marco dengan menggunakan suntik mati. Sonia kemudian menyuntiknya dengan obat pertama yang membuat Marco tertidur. Namun, Sonia masih tidak bisa membunuh suaminya itu, sehingga ketika ia seharusnya menyuntikkan obat kedua untuk membunuhnya, Sonia justru membawa Marco yang tertidur itu ke sebuah ruangan dan kemudian menguncinya. Sonia kemudian mengemasi barang-barangnya, tapi tiba-tiba ia mendengar suara dari luar, sehingga ia mencoba mengeceknya. Ketika terbangun, Sonia mengira jika ia sedang berbicara dengan tentara dari Noah. Namun ternyata orang-orang ini adalah para bandit yang akhirnya menemukan keberadaan mereka. Para bandit itu mengatakan bahwa mereka telah mencegat panggilan bantuannya ke pangkalan militer sebelumnya. Mereka kemudian meminta kunci ambulans, tetapi Sonia berbohong bahwa dia tidak tahu di mana itu. Dia juga mengatakan bahwa ambulans itu tidak memiliki bahan bakar. Jadi, meskipun mereka bisa mendapatkan kuncinya, semua itu tidak ada gunanya. Si bandit wanita yang bernama June kemudian bertanya di mana teman Sonia yang lain berada. Namun, Sonia mengatakan bahwa ia berada di sini seorang diri. Sang pemimpin yang bernama Frank kemudian membawa Sonia ke salah satu anak buahnya yang terluka setelah pertarungan mereka dengan para zombie dan memintanya untuk merawat lukanya. June meyakinkan Frank untuk segera membunuh Sonia dan mengambil ambulan tersebut. Sementara Sonia masih sibuk merawat luka anak buah sang bandit yang bernama Abel. Sonia kemudian mencoba mengorek informasi darinya tentang radio yang dipegang Abel. Ia kemudian mengatakan bahwa radio tersebut hanya dapat menerima transmisi, tetapi tidak dapat mengirimnya.
Sementara itu, bandit lain yang bernama Virgil memperhatikan luka gigitan milik Sonia, namun ia tidak mengatakan apa-apa. Frank kemudian memerintahkan Sonia dan Virgil untuk mengumpulkan bahan bakar di pagi hari. Beberapa saat kemudian, Sonia menyelinap ke ruang bawah tanah untuk menemui Marco. Tiba-tiba muncul Virgil yang menodongnya dan memeriksa bekas gigitan di tubuh Sonia. Sonia kemudian mengatakan untuk mengampuninya karena ia sekarang sedang mengandung. Dan mendengar hal itu, Virgil ternyata melepaskannya. Virgil mengatakan bahwa ia juga memiliki seorang anak yang tewas akibat serangan zombie. Menyadari bahwa Virgil bukanlah orang jahat, Sonia kemudian membuat kesepakatan dengannya. Ia akan memberikan kunci ambulans tersebut kepada Virgil, asalkan ia boleh menggunakan radio milik mereka. Keesokan paginya, Sonia dan Virgil pergi untuk mencari bahan bakar. Namun, Virgil ternyata membawa Sonia ke markas mereka. Sonia kemudian memberikan kunci ambulans kepada Virgil, sementara dia menuju ke radio mereka. Saat Sonia sedang menghubungi Noah untuk meminta evakuasi darurat, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. Virgil langsung mengambil goloknya dan mengecek sumber suara tersebut. Mereka akhirnya berhasil mengalahkan zombie tersebut. Namun sayangnya Virgil telah tergigit zombie. Sonia berniat membunuhnya, namun ia mengurungkan niatnya itu. Di saat bersamaan, terdengar suara zombie lagi dari kejauhan, sehingga Virgil kemudian meminta Sonia untuk melanjutkan panggilan radionya, sementara ia akan mencoba menahan zombinya. Untuk meyakinkan militer agar menyelamatkannya, Sonia mengatakan kepada mereka bahwa dia kebal terhadap virus tersebut. Sonia kemudian berlari kembali ke gedung, sementara para zombie memakan Virgil. Frank kemudian membawa Sonia dan mulai memukulinya untuk menanyakan di mana kunci ambulans. Sementara itu, Marco akhirnya berubah menjadi zombie. Frank kemudian mengambil senjata, dan ketika ia hendak menembaknya, Sonia kemudian berteriak memanggil nama suaminya. Mendengar jeritan Sonia, Marco menggeram keras sampai membuat Frank dan June ketakutan. Di saat bersamaan, para zombie sekarang menuju ke tempat tersebut juga. Mereka pun langsung meninggalkan Sonia dan pergi untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Marco akhirnya berhasil membuka pintunya. Di saat bersamaan, Frank dan June telah tiba di perpustakaan dan ia langsung melempar bom asap untuk menutupi jejak mereka. Namun sepertinya hal itu sia-sia karena para zombie masih bisa menemukan keberadaannya. Sementara itu, Sonia dan Abel tiba-tiba diserang oleh Marco. Sonia mengambil senjatanya, namun ketika dia menyadari bahwa itu adalah suaminya, dia tidak mampu menembaknya, sehingga Abel harus tewas dimakan zombie Marco. Namun zombie Marco kemudian mengalihkan perhatiannya pada Sonia dan mulai mengejarnya. Dan ketika Sonia memeriksa keluar, ternyata dia tidak menemukan tubuh Marco. Sonia kemudian mendengar radio yang mengatakan bahwa panggilan evakuasinya telah dikonfirmasi dan mereka akan tiba di tempat tersebut dalam waktu 12 menit. Sonia pun mempersiapkan diri untuk bisa bertahan hidup dalam waktu tersebut. Dia menyusuri tempat tersebut diam-diam, namun tiba-tiba muncul zombie yang menyerangnya. Dan entah kenapa, tiba-tiba muncul zombie Marco yang menyerang zombie tersebut. Sehingga Sonia akhirnya berhasil melarikan diri melalui saluran ventilasi menuju keluar. Namun ternyata pintu pagarnya masih terkunci, sementara zombie Marco akhirnya berhasil mengejarnya.
Tapi anehnya zombie Marco tidak menyerang Sonia dan dia justru melihat perutnya, seolah dia masih ingat jika istrinya sedang mengandung anaknya. Dan melihat kesempatan itu, Sonia langsung mendorong zombie Marco hingga terjatuh dan tersangkut kawat berduri. Sonia kemudian mengambil sebuah pipa dan menancapkan ke tubuh zombie Marco. Beberapa saat kemudian, para zombie mulai berdatangan dan mengepung tempat itu. Tapi beruntungnya muncul helikopter penyelamat yang menembaki para zombie tersebut. Sonia pun akhirnya berhasil dievakuasi dan dibawa menuju ke markas militer Noah.